Pemirsa, kembali lagi di Breaking News TV ya pemirsa. Pada hari terakhir pendaftaran Pilpres 2024, hari ini pasangan Baca Pres Bacawa Pres Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka akan mendaftarkan diri ke KPU. Tadi kita juga sudah sama-sama memantau pergerakan dari Prabowo Subianto dari rumah dinas Menhan di Jalan Widya Chandra 6.30 sudah bergerak ke Cikeas, Bogor, Jawa Barat, di mana rencananya Prabowo Subianto ini akan meminta doa restu kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Prabowo langsung kembali lagi ke Jalan Kertanegara, yakni kediaman pribadi dari Prabowo Subianto, nantinya akan menjadi titik temu dari partai koalisi pendukung Prabowo Subianto, yakni ada 9 partai politik yang nantinya akan berkumpul di Jalan Kertanegara Jakarta untuk sama-sama nantinya menuju ke Indonesia Arena GBK karena rangkaian acara akan dimulai pada pukul 8 pagi. Disitulah kita akan melihat bagaimana nantinya jalannya orasi. Dan untuk menjadi pertama kalinya Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka memperkenalkan diri kepada masyarakat dan juga pemilih serta para pendukungnya. Seperti kita tahu tadi pemirsa, kita melihat sama-sama wawancara eksklusif yang berhasil didapatkan oleh rekan kami Fatima Albar, mewawancara bagaimana persiapan dari Prabowo Subianto untuk mendaftarkan diri ke KPU pada hari ini. Dan nampaknya juga tadi kita melihat bahwa Prabowo Subianto tidak didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka untuk menuju ke Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dan juga tidak terlihat ada partai politik KIM yang juga bersama Prabowo saat ini untuk menuju ke Cikeas. Nampaknya lebih kepada internal Partai Gerindra atau dari internal Prabowo sendiri yang hanya menuju ke Cikeas untuk meminta doa restu dari Pak SBY. Kita juga sama-sama menantikan nanti bagaimana jalannya pendaftaran Prabowo Subianto ke Gibran Rakabuming Raka. Dan selain juga nanti acara di Indonesia Arena GBK yang diperkirakan akan selesai pada pukul 9. Kemudian pasangan ini akan bertolak langsung ke KPU RI. Sebelumnya akan ke Taman Suropati untuk diarak-arak nantinya ke KPU RI. Kita juga masih belum tahu Prabowo dan juga Gibran akankah juga mengenakan maung ataupun kereta kencana atau berjalan kaki nantinya bersama para pendukungnya dan juga partai politik untuk menuju ke KPU RI. Nampaknya akan cukup banyak begitu ya. Yang nantinya juga akan mengantar pasangan ini di hari terakhir pendaftaran Pilpres 2024. Saya sudah bersama Bang Effendi Ghazali, analis politik. Pagi hari ini, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Kita ngobrol lagi di hari terakhir pendaftaran Pilpres hari ini. Nampaknya juga rangkaian kegiatan sudah dimulai sejak pagi hari ini. Kemudian juga hari ini Prabowo Subianto sebelum mendaftarkan diri ke KPU, bahkan di titik temu dengan partai politik pengusung di Kertanegara, memilih untuk suwon dulu, menyambangi dulu ke SBY. Ini kalau sedikit menggambarkan apa yang sebenarnya mungkin digambarkan Prabowo dengan pagi hari justru memilih untuk ke Cikeas, Bogor, Jawa Barat dulu. Ya, ini barangkali ada beberapa bagian dari prosesi penting ini. Kenapa kita sebut penting? Karena 4 atau 5 hal. Yang pertama, kita tahu ini pendaftaran terakhir. Terakhir, betul Bang. Jadi kalau orang daftar terakhir, itu katanya jagoan yang datang terakhir tuh harus lebih meriah. Kalau kata Pak Prabowo ini menghitung tanggal dan hari baiknya begitu. Jadi hari terakhir katanya. Iya, hari terakhir ya. Karena besok udah nggak bisa. Sudah nggak bisa lagi. Sampai jam 23.59 batasnya hari ini, dan lebih penting daripada itu pasti akan ditunjukkan bahwa dibandingkan pasangan pertama dan kedua, ini harus lebih wow lagi. Segala-galanya, lebih wow. Keren istilah hati ini. Lebih wow. Lebih wow itu artinya saya rasa masanya ini akan lebih banyak. Dari 20.000 masa amin hari pertama pendaftaran? Ini bisa jadi 2 kali. Wow. Karena memang jumlah koalisi yang ada di dalamnya memang besar ya. Dan jangan lupa kemarin juga ditambah dengan anak-anak muda tuh yang dari PSI. Betul, yang memberikan baru saja dukungan semalam terakhir. Notabene partai adik ya. Ya, partai adik. Ada kalimat kakandanya saja sudah ikut kita, kalau nggak ikut kebangetan. Gitu. Dan yang ditunggu-tunggu juga Pak Prabowo ya, PSI akhirnya baru mendeklarasikan. Mepet-mepet katanya waktunya besok sudah mau daftar. Tapi poin saya ini masa diperkirakan akan lebih banyak. Oh, sudah ada Bang Kodari itu ya? Sudah. Iya. Apakah Bang Kodari sudah bergabung dengan Rati dan juga Bang Ege? Selamat pagi, Assalamualaikum.
Bang Kodari nampaknya suaranya masih di mute, Bang. Iya. Ya, nggak apa-apa ini. On progress. Kita ya, ke Bang Egi dulu. Saya dengan Kodari ini, jangan-jangan ini kembali ke negeri setengah demokrasi ini berdua. Kembali ke negeri setengah demokrasi, gitu bahwa ya. sedang diperbaiki negeri ini. Yang kedua, ya mau tidak mau kan orang sudah harus mulai menerima bahwa ini ada 3 pasang nanti ya. Nah, itu fakta, dan hari ini kita akan lihat rangkaian prosesi yang membedakan pasangan pertama, kedua, dan pasangan ketiga. Ingat ya, pasangan pertama dan kedua umumnya ada sungkeman ke... Ada doa bersama, sungkeman ke masing-masing partai politik bahkan ya? Ke ibunda masing-masing. Ke ibunda Itu masing-masing. yang penting. Ya. Sesudah itu ada sholat bersama, sholat subuh bersama di Amin, Anies dan Gus Imin ya. Kemudian juga datang ke partai-partai politik. Nah, kalau tadi dari apa yang Ratih ceritakan kan ini pertama adalah antara junior dan senior. Ya. Ini Partai Demokrat jangan-jangan pada hari ini sedang naik daun ini. Bukan junior dan senior dalam arti pernah di instansi yang sama gitu, bukan? Iya, artinya junior dan senior pernah sama-sama di TNI ya. Nggak apa-apa lah, namanya juga ingin memberikan semangat satu sama lainnya. Kenapa saya sebut satu sama lainnya? Kan pada hari ini dikabarkan ada reshuffle juga. Dan kemungkinan Demokrat ikut masuk begitu ya. Ya, nanti kita nggak tahu nih apakah di tengah-tengah kita sedang... Tapi sebenarnya kalau melihat di instansi yang sama kan sebenarnya bukan junior senior juga ya Bang ya. Ini kan salah satu angkatan ya Bang ya. Iya. Tapi disebut-sebut sebagai junior dan senior. Mungkin berarti dalam politik atau bagaimana? Barangkali setidaknya yang paling pasti itu kan dalam politik. Dari seseorang yang akan menjadi presiden melalui kompetisi ini. Dengan atau kepada seniornya yang sudah 2 kali menjadi presiden. Ya. Saya nggak tahu nanti kalau soal senior di TNI harus dihitung bulannya selisih berapa gitu. Tapi perjalanan ini membedakan dari pasangan 1 dan 2 karena ini menarik betapa kita lihat, sekali lagi saya katakan hari-hari ini Demokrat sedang diajak masuk ke dalam kabinet. Nah, ini dipertegas dengan mengajak masuk dalam katakanlah kabinet masa depan ini. Jadi artinya ingin mempertegas bahwa selama ini kan yang selalu kumpul-kumpul itu dari awal kan sebetulnya yang dari awal tuh Caimin malah ya, PKB ya. PKB. Kemudian kemarin sempat disinggung loh oleh Pak Prabowo pada acara PSI itu ya, yang paginya, yang saat menyapa Pak Ketua Umum Partai pendukung. Iya, bukan cuma itu, paginya tempe, siangnya tahu, kemudian malamnya gado-gado, udah nggak jelas lah gitu ya. Wow, sama-sama semangat mendukung, tiba-tiba pergi gitu. Nah, sesudah itu kita tahu masuklah partai-partai besar ya, yang masih tetap bersama, utamanya adalah Golkar, PAN. Kemudian ditambah lagi ada PBB, Demokrat. Iya, PBB Demokrat ya, udah hampir bersamaan waktunya. Ada Garuda dan Prima. Ditambah PSI yang terakhir. PSI. Partai Adinda dari Gibran ini. Jadi ini dalam rangka itu saya rasa. Karena hari ini mungkin ada 2 momen indah bagi Demokrat. Diajak masuk kabinet hari ini, ditambah lagi diajak masuk kabinet masa depan. Kalau ini menang, kurang lebih gitu ya. Kurang lebih baca Anda Bang Egi kayak gitu ya? Ini karena mereka betul-betul menginginkan semuanya itu kuat gitu. Nah, kita nggak tahu nih arti khusus diberikan untuk Partai Demokrat. Terutama karena memang senior dalam konteks memerintah Indonesia sebagai presiden kan, masuk kan di akhir-akhir begitu tidak dari awal seperti PKB yang memang sudah pindah juga, atau seperti Golkar dan juga PAN juga begitu ya. Jangan lupa kemarin di acara PSI sempat Pak AHY tidak hadir, Mas AHY tidak hadir, Pak SBY juga nggak ada ya. Jadi mungkin pagi inilah sebagai katakanlah pelengkap ya untuk melengkapi acara dengan PSI tadi malam. Karena di PSI itu hampir semua hadir ya. Hadir, kita melihat hampir semua ketua umum hadir. Bang Ege, kalau melihat nih Bang Ege, ini kan menjadi momen pertama kali pasangan Prabowo dan juga Gibran bersama memperkenalkan diri ke masyarakat. Kalau kita melihat biasanya
dari pasangan-pasangan sebelumnya ini sudah heboh dulu bersama, deklarasi bersama, kemudian mendaftarkan juga bersama begitu ya. Ini agak berbeda mungkin pasangan ini, rasanya kok kayak ini Bang, kalau kita lihat anak remaja ini backstreet begitu ya. Ya nggak sih? Terus kemudian baru akan muncul ke ruang publik. Saya baru tadi menyatakan poin keduanya adalah akhirnya bangsa Indonesia, pemilih, lepas dari Anda mau pilih siapa, harus menerima bahwa ada 3 pasangan. 3 pasangan. Dan ini adalah pasangan yang ketiga. Dan betul, ini sebetulnya kalau Ratih memilih bahasanya. Backstreet. Kalau anak-anak pacaran remaja gitu ya Bang? Iya, tapi anak-anak sekarang masih backstreet istilahnya ya. Saya nggak tahu istilah bisa macam-macam, tapi paling tidak sebetulnya ya kalau dilihat perjalanan, kebetulan kalau saya sering datang ke meja ini atau ke acara ini, hampir tidak ada yang meleset loh, berarti ya. Betul. Saya mengatakan nanti MK akan memutuskan dekat-dekat, sekitar seminggu lah sebelumnya gitu ya, atau bahkan mungkin 3-4 hari sebelumnya, ternyata seminggu ini kurang lebih ya. Nah kemudian Gibran kalau ditanya pasti nggak mengatakan itu waktu 6 bulan lalu ya, enggak lah, belum waktunya ya. Kemudian juga terserah saja nanti bagaimana dan lain-lain, sampai akhirnya mau juga. Nah, jadi itu sebetulnya sudah terbaca semua bahwa pada bagian tertentu, pada waktu tertentu, Pak Prabowo ini tidak hanya ingin tegak lurus pada Jokowi. Jadi kalau melanjutkan nggak tanggung-tanggung, yaitu tidak hanya keberlanjutan dalam konteks legacy dan program, bukan tegak lurus nih. Kata kuncinya kan keberlanjutan. Tidak hanya keberlanjutan program dan legacy, tapi juga keluarganya juga dilanjutkan nih sekaligus. Jadi artinya dengan bersama Gibran itu, poin ketiga saya, Pak Prabowo ingin memastikan bahwa pendukung Pak Jokowi tidak kemana-mana. Ya, walaupun angkanya itu bisa bergerak naik dan turun, ada Kodari nanti. Terutama karena gini, kan sempat ada sentimen negatif ketika putusan MK. Nah itu yang harus dikalikan dengan jumlah suara yang bisa dibawa Pak Jokowi, aset elektoralnya, dengan masuknya Gibran pada pasangan Prabowo Gibran. Dikali dengan, kalau hari ini mungkin masih ada sentimen negatif, 50-50 ya, walaupun jumlahnya agak turun. Di Indonesia itu ingatan kolektif pendek, lalu banyak isu lain yang masuk yang sebetulnya bisa diatur. Isu shifting, isu manajemen. Jadi bagaimana menata isu, bagaimana memindah-mindahkan isu. Berarti sudah ada strateginya nanti untuk menata isu juga. Setelah memang pendaftaran ini. Sekarang isunya sudah ditata kan. Jadi artinya sudah ada yang memperhatikan sentimen yang pernah mencapai angka 89% kata Tika Herlambang, di banyak data lain, di data Cak Sukowidodo di Surabaya itu 88%. Nah mungkin hari-hari ini sedang turun ya. Lagi-lagi persoalannya ada ingatan kolektif kita yang pendek, ada isu-isu lain. Nah yang keempat itu, bahwa kemeriahan dan arti prosesi ini mengena nggak, masuk nggak di hati publik gitu. Karena itu sudah diawali dengan minta maaf bahwa ini akan macet. Jadi dan itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru karena 2 yang pertama juga sudah minta maaf. Karena masa pendukungnya memang cukup banyak begitu ya. Dan ini agak jauh jalannya ini ya. Kalau dibandingkan dengan yang satu lagi juga jauh lah. Amin jauh. Yang Amin kan dari Nasdem. Enggak, dari dulu kan, dari PKS. PKS. Dari Kediaman, terus ke PKS, PKB, Nasdem, baru ke Taman Suropati, baru ke. Ini juga jauh. Ini nggak tahu ya dalam konteks jarak. Jadi kalau agenda sih Bang, hari ini setelah dari GBK itu lanjut ke Taman Suropati, baru nantinya diarak-arak ke KPU gitu. Kalau dari GBK ini atau Indonesia Arena ini, Arena Indonesia ini ke Taman Suropati. Taman Suropatinya masih dengan mobil kah atau jangan-jangan saya lihat di beberapa perempatan jalan yang saya sempat lewatin sebelum sampai ke Tiffany ada pakai motor juga itu. Karena juga masih belum dikonfirmasi apakah nanti naik kereta kencana kah atau naik maung ataupun mungkin jalan kaki begitu ya. Bang Ege, tapi kalau melihat hari ini juga persiapan tadi. Ini nampaknya di Indonesia Arena GBK, kemudian yang kanan kita juga memantau bagaimana pergerakan dari Prabowo Subianto yang menuju ke Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Menuju ke Cikeas ya? Masih menuju ke Cikeas karena
agak sulit waktunya ternyata ya. 7.30 kan titik kumpul di Kertanegara nih ya. Iya, iya. Nah, Bang Ege melihat dinamika politik yang terjadi. Kemudian terakhir PSI partai adik begitu juga mendukung dari Gibran Rakabuming Raka. Apakah Anda melihatnya ini sudah full support pemilih Jokowi, mesin politik Jokowi, kemudian juga networking para relawan Jokowi nantinya full ke Prabowo Subianto? Ya, di sini saya nggak tahu, mungkin saya akan beda dengan Bang Kodari. Mudah-mudahan dia cepat bisa masuk. Poin saya begini, yang pertama saya tuh selalu mengatakan bahwa kesempatan buat anak muda selalu harus diberikan. Karena ketika orang sudah bisa memilih, dia boleh dipilih. Itu dasar konstitusional kita gitu. Nah, pada bagian lain memang menunda keadilan bagi seseorang yang mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi sama dengan ketidakadilan, gitu kan? Kata Habibur Rahman ini, ya. Dia yang banyak kalau boleh mengutip pernyataan Bang Habib ya. Iya, yang mengatakan bahwa menunda keadilan bagi satu orang yang sedang mencari keadilan adalah ketidakadilan. Tapi menunda keadilan bagi mereka yang mencari keadilan untuk meniadakan presidensial threshold itu juga ketidakadilan. Maksud saya begini, ini kan bagus nih sudah boleh dibuka untuk usia yang lebih muda, tapi harusnya tanpa presidensial threshold yang terjadi di seluruh dunia untuk pemilu serentak, maka setiap partai boleh mencalonkan gitu. Jadi, ya. Jadi PT-nya dihilangkan begitu ya? Iya, dengan demikian bisa pasangan tua-tua, muda-tua, tua-muda, muda-muda, tergantung tidak dari... harus pusing bagaimana memikirkan koalisi ini begitu ya. Tergantung seleksi dari partai politik, lalu kata Pak Jokowi dan kata Pak Prabowo tadi malam, kan nanti rakyat yang milih gitu ya. Jadi ke masa depan kita membetulkan atau sama-sama memperbaiki negeri setengah demokrasi ini. Itu acara TV One dulu saya mau Kodari kan, menuju ke negeri yang demokrasinya lebih baik. Nah, lepas dari itu kita segera tahu seperti tadi menyambung, ini Pak SBY sudah menunggu nih ya, dikit lagi sampai. Sudah mau sampai ya? Iya, nah kita ingin mengatakan akhirnya pasangan ini harus diterima kan, yaitu Prabowo karena sudah mendaftarkan diri juga ke KPU ya? Iya, akan mudah-mudahan hari ini tidak ada masalah sama sekali, yaitu Pak Prabowo dengan Gibran. Yang akan menarik dari apa yang menjadi inti pertanyaan tadi adalah bahwa banyak orang yang mengatakan soal dinasti politik, politik. Saya rasa hari ini mungkin sentimen negatifnya bisa naik sedikit lagi, terutama karena ini kan perjalanan panjang dan ada arak-arakan gitu, ya. Pasti akan banyak komentar atau diskusi di berbagai laman media sosial kita utamanya. Nah, bagi saya sekali lagi, dinasti politik itu adalah fakta. Ya, dinasti politik itu adalah fakta. Kenapa disebut fakta? Kalau kita baca definisinya di berbagai kamus, termasuk juga KBBI kita, bahasa Indonesia kita, dia apa hanya... ya maknanya berarti Bang? Makna pertama itu adalah pemerintahan dari raja yang turun-menurun. Ya, sebelum lanjut lagi kita pantau dulu, sudah sampai di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Terlihat Prabowo Subianto sudah tiba. Tadi juga dikatakan nampaknya juga ya bagi Prabowo ini tidak begitu banyak. Hanya dari internal Prabowo Subianto untuk sejenak meminta doa dan juga restu dari Prabowo mengatakan seniornya begitu ya. Mungkin senior di politik dan juga Pak SBY juga pernah menjabat 2 periode menjadi RI 1 di negeri ini begitu ya. Nah, kita melihat langsung disambut oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang menyambut kedatangan Prabowo Subianto, baca pres Koalisi Indonesia Maju. Walaupun tadi malam nampaknya Pak SBY ini tidak hadir dalam deklarasi yang dilakukan oleh PSI, tapi pagi hari ini eksklusif TV One bisa melihat langsung ke dalam, melihat langsung bagaimana kehangatan pagi hari ini antara Prabowo Subianto dan juga Susilo Bambang Yudhoyono. Rangkaian sukses. Oke, silakan. Pak Prabowo.
Siap. Hasil Bang. Kamu harus lepas bayinya. Nanya aja apa boleh. Lumayan. Kalau boleh dihitung-hitung ini tidak sampai mungkin 10 menit ada di Cikeas Bogor, hanya menyapa, bersalaman, meminta doa restu, kemudian langsung lagi mungkin ini bertolak Prabowo Subianto terlihat memasuki kendaraannya. Nampaknya kalau kita boleh menerka ini mungkin menuju langsung ke Kertanegara begitu ya? Ya, karena jadwalnya jam 7.30-an Karena jadwalnya jam 7.30 ini menjadi titik temu dari Prabowo Subianto beserta partai koalisi pendukung Prabowo dan juga Gibran. Ya, kalau kita melihat Bang Ege tadi sempat juga kita berbincang, kita tidak membayangkan secepat ini mungkin begitu ya di kediaman dari Pak SBY. Hanya bersalaman, kemudian kembali lagi ke mobil, bertolak langsung ke Kertanegara. Berarti kan ini terlihat bukan 10 menit, 5 menit barangkali 5 menit bahkan ya mungkin ya. Kalau boleh dihitung dari ya. Dari gambar ini ya, tidak faktanya demikian. Ya. Jadi poinnya adalah bahwa ingin menunjukkan pertemuan ini penting gitu. Betul ya, walaupun hanya sekedar bersalaman, tapi makna atau substansinya penting yaitu seperti tadi katakanlah. Dan posisi dari Pak SBY dan juga Demokrat penting di mata Pak Prabowo ya? Iya, penting di mata Pak Prabowo. Mungkin karena kemarin malam nggak sempat hadir, lalu ada komunikasi. Ditambah lagi saya katakan tadi, mungkin orang nggak bisa membayangkan lompatan yang jauh demikian bahwa hari ini kalau betul Partai Demokrat masuk ke kabinet, maka ini meminta dukungan untuk kabinet masa depan gitu kabinet masa depan, Dan kita tahu kan Partai Demokrat ini memang katakanlah datang ke Koalisi Indonesia Maju ini tidak pertama muncul begitu ya. Barangkali boleh dikatakan setelah dalam tanda petik ditinggalkan ya, atau bagaimana mengatakannya ya, ditinggalkan secara mendadak gitu oleh teman-teman koalisinya sebelumnya. Gitu. Tapi kalau begini berarti Prabowo Subianto memperlihatkan bahwa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi begitu ya kan selama ini. Prabowo juga mentrit dari partai koalisi datang mau pertama atau datang terakhir sama saja treatmentnya kemarin ya? juga pada acara dengan PSI itu juga disebutkan tuh secara khusus dua nama yang kita mungkin nggak terlalu kenal ya dari partai. Kalau Garuda kita lumayan kenal lah ya. Kemudian juga ada Partai Prima misalnya, Partai itu Prima. disapa satu demi satu dan dinyatakan saya kenal lama dengan mereka satu demi satu. Jadi ini poinnya, walaupun waktunya sangat pendek, justru ingin diberikan kesan yang intens. Pertemuan singkat ini menunjukkan bagaimana Pak Prabowo itu ingin menunjukkan semacam respect ya, rasa hormat, dan sekaligus juga boleh disebutkan ya kita bersama-sama ya gitu ya. Saya nggak pas menyebut kata mohon doa restu ya, tapi lebih pada mari bersama-sama dalam mitra ini. Dan tentu saja Pak SBY memiliki pengalaman panjang sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode. Tentu saja akan sangat elok. Saya nggak tahu ya siapa yang membisikkan supaya kalau ada ya 3 patah kata lah, 2 patah 3 kata, 3 patah kata itu kalau bahasa Indonesianya 4 kalimat lah mungkin ya. 4 kalimat, tapi gini Bang, karena kan ini kan hanya TV One yang berhasil mendapatkan gambaran ini. Dalam arti mungkin mereka juga tidak ingin juga dipublish ke media kah? Begitu, karena kan melihat media lain tidak juga mendapatkan tadi gambaran bagaimana Prabowo dan juga SBY bertemu, yang hanya sesingkat itu. Ya, dalam komunikasi politik kan kalau ada 1-2 yang eksklusif, itu biasanya nanti dibagi rata loh. Semua kebagian, semua nanti juga dapat. Kan nanti bilang, Bapak kesana kok eksklusif misalnya gitu ya. Jadi tidak ada pengaturan yang tidak ditata secara hati-hati dan teliti gitu ya. Nah tapi paling tidak ini kan menunjukkan bahwa kedatangan Pak Prabowo ke Cikeas ini penting, sehingga boleh ikut satu media yang penting juga gitu untuk ikut menyampaikan
melihat kedatangan Pak Prabowo ke Cikeas ini misalnya. Itu poin pentingnya. Memang saya tadi mengatakan alangkah eloknya kalau ada ya Sepatah dua patah kata. Iya, sepatah dua patah kata yang artinya 4 kalimat lah atau 5 kalimat begitu ya. Tapi mungkin ada, kita kan nggak dengar secara dekat, secara langsung. Poinnya tadi sudah tercapai bahwa Anda bayangkan ini perjalanan dari, saya nggak tahu apakah ini dari Hambalang atau dari Kartanegara tadi ke Tadi dari Cikeas. Widya Chandra. Oh, Widya Chandra. Oke, dari Widya Chandra kita mengikuti, sempat berbincang juga sedikit. Cikeas, Bogor, cukup jauh. ke Lalu balik Kartanegara. badan lagi ke Kartanegara, Cikeas di sekitar Cibubur itu Iya, ya, iya. untuk mengejar ketepatan waktu. Ini pasti akan ada molor-molornya 30 menitan pasti ada Iya, lah. iya. Sama seperti Sebelum-sebelumnya dua ya. pasangan sebelumnya gitu ya. Jadi apalagi ini pasangan terakhir yang diduga masanya akan lebih banyak. Ini masa akan lebih banyak ini tidak hanya berarti mereka menginginkan, yang pasti masa kita harus lebih banyak atau dua Tidak kali. banyak-banyakan masa gitu. Iya, tetapi bisa juga keinginan dari Para pendukung. masanya sendiri, pendukung. Terutama pada saat ini kan para relawan ataupun mereka yang mendukung ini, anggota partai, Ya. ini kan merasa ada serangan dari media ya, khususnya media sosial gitu, terhadap MK, terhadap soal Sentimen negatif. ya, sentimen Ya, negatif. ya. Nah, ini harus mereka buktikan dengan perasaan gembira, Dengan bahwa- banyaknya pendukung juga, iya, dan dengan mengatakan dinamika yang bahwa ada, iya, gitu ya. dan mengatakan bahwa terserah rakyat gitu. Iya. Anda tetap boleh punya pilihan berbeda, tapi kami di sini bergembira dalam jumlah yang besar, dan kemudian nanti kita tentu menunggu poin-poin apa yang akan disampaikan ya pada saat pertemuan. Bang Ege, ya. setelah pendaftaran, sudah nih firm tiga-tiganya sudah mendaftar ke KPU Ya. RI. Masa kampanye dimulai pada November. Iya, iya, iya. What's next kalau untuk pasangan ini, Bang Ege melihatnya? Kan saya selalu mengatakan gini ya, malah ketika mulai dulu kita berbicara tentang pasangan-pasangan ini, saya selalu mengingatkan akan tiba hari ini, hari pendaftaran. ya. Sudah diprediksi oleh Bang Iya, Ege sebelumnya. akan tiba hari pendaftaran. Iya. Jadwalnya sempat diubah-ubah oleh KPU, tapi kan kita selalu ingat tanggal 19 sampai 25 Oktober. Waktu itu. Kemudian nanti akan ada penetapan, itu penting, 13 November. Dan juga pengambilan nomor undian, 14 November. Lalu dimulai masa kampanye ya. Jangan lupa ada 5 kali debat. Ya. Di mana salah satu yang menarik justru bisa menjadi bintang, bisa juga menjadi kalimat yang populer itu ya, nggak bahaya tah gitu ya. Apa itu artinya? Yaitu Gibran, Hah? ya, yang sebagai calon wakil presiden akan berhadapan dengan Prof Mahfud loh, Prof. Mahfud, ya, dan dengan Caimin ya. Jadi artinya tentu harus ada persiapan dari sekarang sampai debat pertama. Ini kan biasanya debat calon presiden 3 kali, lalu 2 kali itu adalah nggak, 1 kali debat calon wakil presiden dan 1 kali lagi bersama-sama kalau nggak salah berdasarkan pengaturan di yang sebelumnya. Jadi itu 5 kali masa debat luar biasa untuk memperbaiki negara setengah demokrasi ini. Kita berharap mudah-mudahan debatnya dilaksanakan di kampus. Ini para calon, Jadi kritik-kritik bisa dipertanyakan iya. langsung gitu ya? Iya, jadi jangan di hotel lah gitu ya, dilaksanakan di kampus-kampus. Oh, biar vibes-nya berasa gitu. Betul ya, Wah. dan memang begitu tuh kalau kita ini kan arahnya sedang mengikuti penataan pemilu di Amerika dan di beberapa negara lain dilaksanakan di kampus itu prestisenya tinggi bagi pemilu itu sendiri dan bagi para calon ini gitu ya, dengan tentunya bisa bentuknya town hall meeting atau juga bisa langsung dengan satu panelis saja misalnya, dengan salah satu moderator saja. Bang Ege, ya. kalau melihat nih pasangan ini Bang Ege, Ya. walaupun belum juga mengatakan visi misinya, programnya dan lain sebagainya, tapi kita tahu Prabowo Subianto keberlanjutan dari apa yang sudah dijalankan Pak Presiden Joko Widodo. Ya. Apa mungkin program-program yang kalau diprediksi Bang Ege kan bisa memprediksi apa yang mungkin akan disajikan kepada pemilih Indonesia? Menarik sebetulnya kita melihat. Kalau di gambar kita nih, ada perjalanan di Kartanegara, sudah ada di Indonesia Arena. Itu bacanya Indonesia Arena ya, bukan Indonesian Arena. Harusnya bacanya Arena Indonesia ya, tapi harusnya bacanya Arena Indonesia ya? Nggak tahu saya, KBK. kalau bahasa Indonesianya bisa juga Indonesia Arena kali ya, sebagai sesuatu yang khas. Nah, balik, saya rasa kita bisa mendengar dari apa yang disampaikan di PSI tadi malam. Apa yang disampaikan PSI, poinnya dari Bang Ege, tahan dulu Bang, Ya, karena kita harus
jeda dulu sejenak, nanti Ya. juga kita akan memantau bagaimana kondisi terkini langsung dari Kertanegara Jakarta dan juga persiapan sudah cukup banyak nampaknya yang juga hadir di Indonesia Arena GBK serta perjalanan dari Prabowo Subianto yang baru saja bertolak dari Cikeas Bogor menuju ke Kertanegara. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Breaking News TV One.